Kelakuan bocah itu jelas membuat orang lain merasa lapar dan ingin ikut meminum es tersebut. Luqman akhirnya menegurnya, namun alih-alih takut, bocah itu malah menunjukkan ekspresi marah dan menatap Luqman dengan mata melotot seolah-olah siap untuk melawan. "Bismillah," ucap Luqman sambil tetap mencengkeram lengan bocah itu dengan kuat. Dia menguatkan pikirannya dan berencana untuk mencari tahu apa maksud dari semua ini. Jika memang bocah ini hanyalah seorang yang berpura-pura menjadi anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah seorang anak yang membawa pesan dari Allah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Bocah itu telah menjadi perbincangan di kampung Ketapang. Selama 3 hari terakhir, dia telah berkeliling kampung dengan tidak henti-hentinya. Dia menggoda teman-teman seusianya, bahkan yang lebih tua, dengan cara yang sangat mengganggu penduduk kampung. Kebetulan, dia selalu membawa roti isi daging yang terlihat menggoda dengan warna coklat yang terang, ditambah dengan es kelapa yang dia pegang di tangan kirinya, lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang menempel di plastik es. Pemandangan ini tentu sangat mengganggu bagi penduduk kampung, terutama karena ini terjadi di bulan Ramadan, di mana banyak orang sedang menahan lapar dan haus. Biasanya, pemandangan seperti ini terjadi di luar bulan puasa, namun kali ini terjadi di tengah hari ketika bulan puasa, di mana matahari tampak lebih terik dari biasanya dalam 3 hari terakhir. Ketika itu, Luqman, seorang pemuda desa, mendapatkan laporan dari warga desa tentang kehadiran bocah tersebut. Mereka merasa enggan untuk melarang bocah kecil itu ketika ia menawarkan dan menunjukkan bagaimana nikmatnya dia menikmati es kelapa dan roti isi daging tersebut. Beberapa orang sebelumnya telah mencoba melarangnya, namun mereka mundur dengan rasa takut dan heran setelah melihat reaksi bocah itu. Setiap kali dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan menyala dengan pandangan menakutkan. Perilaku bocah itu membuat semua orang yang hendak melarangnya mundur. Luqman memutuskan untuk menunggu kedatangan bocah tersebut. Menurut cerita dari penduduk desa, belakangan ini, setiap hari setelah zuhur, anak itu muncul dengan cara yang misterius. Dia selalu mengenakan pakaian lusuh yang sama dan membawa es kelapa serta roti isi daging yang sama pula. Tak lama kemudian, bocah itu datang lagi, dan benar saja, dia menari-nari sambil menikmati es kelapanya. Kelakuan bocah itu jelas membuat orang lain merasa lapar dan ingin ikut meminum es tersebut. Luqman akhirnya menegurnya, namun alih-alih takut, bocah itu malah menunjukkan ekspresi marah dan menatap Luqman dengan mata melotot seolah-olah siap untuk melawan. "Bismillah," ucap Luqman sambil tetap mencengkeram lengan bocah itu dengan kuat. Dia menguatkan pikirannya dan berencana untuk mencari tahu apa maksud dari semua ini. Jika memang bocah ini hanyalah seorang yang berpura-pura menjadi anak kecil. Jika memang bocah itu benar-benar seorang anak kecil, Luqman juga akan mencari tahu lebih lanjut tentang identitasnya dan asal-usulnya. Mendengar Luqman mengucapkan bismillah, bocah itu tiba-tiba menurut dan mengikuti tarikan tangan Luqman. Luqman kemudian dengan lembut menarik tangan bocah itu dan membawanya ke rumahnya. Gerakan Luqman ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya yang melihat kejadian itu dengan rasa penasaran. "Maaf,"
apakah saya boleh tahu Tuan, mengapa Anda melarang saya untuk menikmati es kelapa dan roti isi daging ini? Bukankah ini milik saya?" tanya bocah tersebut begitu mereka sampai di rumah Luqman. Seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa Luqman akan menanyakan perilakunya. Matanya masih menatap tajam ke arah Luqman. Kemudian Luqman menjawab dengan lembut, "Maaf ya, itu karena kita sedang berpuasa. Apalagi kamu juga seharusnya ikut berpuasa. Kamu seharusnya tidak menggoda orang dengan sikapmu saat ini." Luqman sebenarnya masih ingin mengungkapkan kekesalannya dan mengomeli bocah itu lebih lanjut. Namun tiba-tiba bocah itu berdiri sebelum Luqman sempat menyelesaikan kata-katanya. Dia menatap Luqman dengan tatapan yang lebih tajam lagi. "Begitulah yang kalian lakukan terhadap kami semua. Bukankah kalian lebih sering melakukan hal ini daripada saya? Kalian selalu memamerkan kemewahan saat kami hidup di bawah garis kemiskinan sepanjang tahun, tidak hanya saat bulan puasa. Bukankah kalian sering melupakan kami yang lapar dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami yang menderita? Bukankah kalian tertawa bahagia sementara kami menangis? Bukankah kalian mencari pengobatan mahal saat sedikit sakit menyerang, sementara kami menderita hingga ajal menjemput tanpa perhatian dari kalian? Bukankah bulan puasa ini hanya membuat kalian menunda lapar dan haus? Begitu beduk maghrib berbunyi, begitu azan maghrib terdengar, kalian kembali pada nafsu dan hawa nafsu kalian." Bocah ini terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba, suara bocah itu berubah. Jika sebelumnya dia bicara dengan keras dan menusuk, sekarang suaranya menjadi lembut. "Memohon, ketahuilah Tuan, kami berpuasa sepanjang waktu, tidak hanya ketika bulan puasa, karena kami tidak memiliki makanan untuk dimakan, sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, sebenarnya Tuan dan orang-orang di sekitar Tuan yang melukai hati kami dengan berpakaian mewah yang luar biasa, lalu menyambutnya sebagai menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah Tuan juga yang selalu berlebihan dalam persiapan makanan yang sangat beragam dan melimpah, dan menyebutnya sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri? Tuan, sepanjang tahun kalian tertawa saat kami menangis, bahkan di bulan Ramadan hanya ada sedikit kepedulian. Tuanlah yang sering melupakan kami, yang menggoda kami sepanjang tahun, termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang saya lakukan adalah apa yang sering dilakukan oleh Tuan dan orang-orang sekitar kepada orang-orang kecil seperti kami. Tuan, apakah Tuan menyadari ketidakabadian harta? Mengapa masih berpegang teguh pada harta yang berlebihan? Tuan, apakah Tuan menyadari konsekuensi jika Tuan dan orang-orang di sekitar Tuan hanya tertawa sepanjang waktu dan melupakan kami yang seharusnya diingat? Bahkan, kelebihan yang Tuan dan orang-orang di sekitar Tuan tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga dosa dan maksiat. Apakah Tuan mengetahui bahwa azab Tuhan akan datang? Tuan, jangan merasa aman hanya karena kaki masih berpijak di bumi. Tuan, jangan berpikir bahwa perut akan tetap kenyang karena masih ada persediaan makanan untuk setahun. Jangan pernah berpikir bahwa matahari tidak akan pernah tenggelam dengan bumi suatu saat nanti. Luqman tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Kalimat demi kalimat terus mengalir deras dari mulut bocah kecil itu tanpa henti. Luqman semakin yakin bahwa bocah ini bukanlah sembarangan anak. Setelah mengucapkan kata-kata tajam seperti itu, bocah itu kemudian pergi meninggalkan Luqman yang terdiam dalam kebingungan. Di kejauhan,
Luqman menyaksikan bocah itu tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh bumi. Tanpa berpikir panjang, Luqman kemudian berlari keluar rumah menuju tepi jalan raya di kampung Ketapang. Dia memandang sekeliling dengan cermat, mencoba mencari bocah itu di setiap sudut yang terlihat, tetapi tidak ada jejaknya. Dalam hembusan nafasnya yang terengah-engah, Luqman bertanya kepada orang-orang di ujung jalan, tetapi semuanya menggelengkan kepala dalam kebingungan. Bahkan, orang-orang yang menunggu di depan rumahnya juga tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar misterius, dan sekarang dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Luqman tidak ingin mengambil resiko. Dia segera berbalik menuju ke rumah, mengambil sajadahnya, kemudian bersujud dan bersyukur. Meskipun kejadian tadi tidak masuk akal dan sulit untuk dipercaya, Luqman memilih untuk mempercayai bagian yang masuk akal, yaitu bahwa apa yang dikatakan bocah misterius tadi adalah benar. Bocah itu memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya mengingat mereka yang sering dilupakan, orang-orang yang tidak berpakaian, yang kelaparan, dan yang hidup dalam kesulitan. Bocah itu juga mengajarkan kepada Luqman bahwa mereka yang berada di atas, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya tidak menggoda orang-orang kecil, orang-orang yang kurang mampu, dengan cara memamerkan kemewahan mereka secara berlebihan. Luqman merenungkan dampak sosial yang mungkin terjadi jika kita terus memamerkan kemewahan kita, sementara yang lain melihat sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.